Perlawanan Palestina menghancurkan pemukiman di sekitar jalur Gaza dengan rentetan rudal. Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan jihad Islam mengumumkan bahwa mereka membom Siderot hingga Niram. Brigade tersebut menambahkan bahwa para pejuangnya menembak jatuh sebuah drone saat menjalankan misi intelijen. Dikutip dari Al-Mayadin, insiden ini terjadi di sebelah timur Kem Magazi di jalur Gaza Tengah. Selain itu, mereka juga mengebom pertemuan tentara pendudukan Israel dan kendaraan militer mereka di poros Netzarim. Kelompok tentara Israel ini diserang dengan mortir kaliber berat dan diklaim tepat mengenai sasaran. Tak hanya sendiri, Brigade Al-Quds juga melakukan serangan gabungan bersama Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Kedua brigade ini juga menargetkan kumpulan tentara musuh di poros terdepan Netzarim. Sementara itu, media Israel mengkonfirmasi Senin 29 April malam bahwa dua tentara Israel tewas dalam pertempuran dengan kelompok perlawanan di jalur Gaza. Tentara tersebut tewas setelah masuk ke perangkap Hamas. Mereka diledakkan dengan rudal F-16 milik Israel sendiri yang gagal meledak saat diluncurkan ke wilayah Gaza. Rudal itu selanjutnya dimanfaatkan Hamas untuk menyerang IDF. Pasukan perlawanan Palestina dan tentara Israel terlibat perang sengit pada Senin 29 April 2024 di jalur Gaza Tengah. Pasukan pendudukan Israel mengakui dua tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Menurut informasi dari radio tentara Israel, selain dua orang tewas, seorang lainnya juga mengalami luka parah. Mereka ialah Sersan Cadangan Ido Afif yang bertugas mengendalikan kendaraan lapis baja Batalion 9232. Lalu ada Osbet Yiftah dan Sersan Cadangan Kalki dan Mahari yang berada di Batalion 223. Sebelumnya, media Israel juga melaporkan bahwa tentara Israel Yonis terlibat perang sulit dengan Hamas. Akibatnya, dua tentara cadangan dari Divisi 99 terbunuh. Sementara 8 lainnya terluka parah saat bertempur dengan Hamas di pos pemeriksaan Netzarim. Dengan kematian mereka, jumlah korban tewas tentara Israel sejak 7 Oktober 2023 meningkat menjadi 610 orang. Media Israel mengumumkan bahwa 3.311 tentara terluka sejak pertama kali Hamas menyerang, termasuk 514 dalam kondisi serius, 166 luka sedang, dan 53 luka ringan. Pendudukan terus menderita kerugian besar dalam pertempuran melawan perlawanan. Diduga kerugian yang dialami Israel jauh lebih besar dibanding apa yang diumumkan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah melakukan operasi skala besar yang menargetkan pangkalan militer pendudukan Israel. Serangan diluncurkan pada Senin 29 April 2024 di pangkalan IDF yang berada di Khirbet Ma'ar. Pangkalan itu digunakan untuk menyimpan artileri, kendaraan tempur, hingga tempat berkumpulnya tentara Zionis. Perlawanan juga mengumumkan bahwa mereka menargetkan tempat berkumpul Israel di sekitar situs Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Qouba yang diduduki. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan diluncurkan menggunakan peluru artileri. Selain itu, perlawanan juga menyerang bangunan tempat tentara Israel ditempatkan di pemukiman Israel di Metula. Media Israel melaporkan bahwa 3 rudal anti-tank ditembakkan ke Metula. Merespon serangan itu, Dewan Tinggi Al-Jalil langsung mengumumkan penutupan jalan dari persimpangan Tel Hai ke Metula. Kobaran api terlihat setelah rudal Hizbullah mengenai target. Dari informasi yang diterima, setidaknya 40 roket serta sejumlah rudal anti-tank telah ditembakkan dari wilayah Lebanon ke wilayah pendudukan Palestina sejak Senin pagi. Pejabat tinggi Hizbullah menyebut dukungan Hizbullah terhadap jalur Gaza telah menghambat rencana perang pendudukan Israel di Palestina dan Lebanon. Hal ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Hassem, pada Sabtu 27 April. Mahkamah Internasional atau ICJ disebut akan mengeluarkan surat penangkapan sejumlah pejabat senior Tel Aviv. Hal ini membuat pemerintah Israel panik dan memerintahkan seluruh kedutaan besarnya untuk bersiaga mengantisipasi dikeluarkannya surat tersebut. Dikutip dari Pars Today, perintah ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri rezim Zionis pada Senin 29 April 2024.
Seluruh kedubes rezim Zionis di seluruh dunia diminta bersiaga menghadapi dampak-dampak dikeluarkannya surat penangkapan pejabat Tel Aviv oleh ICJ. Media Israel melaporkan bermaksud untuk mengeluarkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Selain itu ada beberapa pejabat senior politik serta militer lain karena kejahatan perang di Gaza. Saat ini, Perdana Menteri Netanyahu disebut tengah dalam kondisi ketakutan dan cemas setelah rencana penangkapannya tersebar. Menlu rezim Zionis pada Minggu 28 April malam memerintahkan kepada semua misi diplomatik di seluruh dunia untuk segera bersiap menghadapi gelombang luas anti-Yahudi dan anti-Israel. Mereka juga meminta seluruh organisasi Yahudi di seantero dunia untuk melakukan hal sama, kemudian meningkatkan pengawasan keamanan di sekitar markas mereka. Israel berharap ICJ tak mengeluarkan surat penangkapan terhadap para pejabat senior politik dan keamanan Israel. Belasan tentara Israel terbunuh dalam penyergapan pasukan pendudukan di Al-Mukroka. Menurut seorang pakar, serangan itu memiliki pesan tersirat. Dikutip dari Al-Mayadin, 14 tentara Israel terbunuh dan terluka saat terlibat bentrok sengit dengan Hamas pada Minggu 28 April 2024. Pakar urusan perlawanan Palestina, Hani Al-Dali mengungkap serangan itu memiliki pesan dan implikasi penting, yaitu berhasil menunjukkan aspek kualitatif dari kerja perlawanan yang menimbulkan kerugian manusia dan material pada pendudukan. Dengan begitu, mampu melemahkan tingkat moral dan motivasi tempur tentara Israel. Selain itu, sebagai pembuktian bahwa perlawanan Palestina memang ada. Hani Al-Dali juga menyebut penyergapan ini memiliki pesan yang jelas kepada tentara Israel dan divisi ke-99. Pesan pertama adalah bahwa Brigade Al-Qassam akan memulai fase baru dalam menghadapi divisi ini. Selain itu, ingin menegaskan keruntuhan tentara Israel, khususnya Brigade Nahal. Wilayah Metula Israel dihantam rudal pasukan perlawanan Lebanon Hizbullah. Api tak berhenti berkobar setelah rudal tersebut mengenai target. Media Israel melaporkan bahwa 3 rudal anti lapis baja menghantam Metula. Dewan Galilea atas langsung memerintahkan untuk menutup jalan dari persimpangan Tel Hai ke Metula. Pasalnya tembakan tak berhenti di udara. Disebutkan sejak Senin 29 April 2024, ada sekitar 40 rudal diluncurkan dari wilayah Lebanon ke Israel selain sejumlah rudal anti-tank. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Lebanon juga meluncurkan tembakan ke pangkalan Khirbet Ma'ar, di mana lokasi itu menjadi tempat berkumpulnya tentara Israel, artileri, hingga kendaraan militer. Sebelumnya, Brigade Al-Qassam mengaku bertanggung jawab meluncurkan serangkaian rudal ke arah Kiryat Simona. Mereka menyasar markas Brigade Timur ke-769 Camp Gibor. Serangan dilakukan sebagai tanggapan atas pembantaian pendudukan di Gaza dan tepi barat. Namun, Brigade Al-Qassam tak menjelaskan serangannya itu menimbulkan kerusakan atau tidak di posisi musuh. Dua tentara cadangan Israel tewas dalam pertempuran di Gaza Tengah pada Minggu 28 April 2024. Sementara seorang tentara lainnya dari Batalion 223 terluka parah. Kabar ini disampaikan oleh pasukan pertahanan Israel pada Senin 29 April malam. Identitas dua tentara yang tewas ialah Sersan Guru Ido Afif 28 tahun dari Batalion 9232 Brigade Yiftah dari Karmiel. Kedua, Sersan Guru Kalkidan Meharim 37 tahun dari Batalion 223 Brigade Karmeli dari Petah Tikva. Foto keduanya pun tersebar di media sosial. Menurut investigasi awal, keduanya tewas akibat ledakan selama pertempuran dengan orang-orang bersenjata di dekat koridor Netzarim. Penyebab ledakan sendiri masih diselidiki. Kematian mereka menambah jumlah korban tewas dalam serangan darat IDF terhadap kelompok teror Hamas menjadi 263 orang. Diketahui, Brigade Lapis Baja Yiftah dan Brigade Infanteri Karmeli dikerahkan ke Gaza Tengah pekan lalu. Pasukan itu dikerahkan kembali setelah beberapa bulan beroperasi di perbatasan utara Israel. Kedua brigade cadangan tersebut ditugaskan untuk menjaga koridor Netzarim.
Untuk pertama kalinya, Amerika Serikat menuding Israel selama ini melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat di jalur Gaza. Meski demikian, Washington tetap mengirimkan bantuan senjata ke militer rezim Zionis. Amerika Serikat menilai ada 5 unit keamanan Israel yang telah melanggar HAM sebelum perang terbaru antara IDF dengan Hamas. Namun Amerika masih enggan memberikan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sekutunya itu. Bahkan pemerintahan Joe Biden pun terus menggelontorkan bantuan militer untuk negara Zionis tersebut. Baru-baru ini Amerika Serikat telah mencairkan dana sebesar 23 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 374 triliun rupiah untuk membiayai pertahanan Israel. Pengumuman hari Senin kemarin menandai pertama kalinya Washington melontarkan tuduhan serupa terhadap pasukan Israel. Semua tuduhan tersebut bermula dari insiden yang terjadi jauh sebelum perang Israel-Hamas dimulai pada Oktober lalu. Sebagian besar insiden terjadi di tepi barat dan tidak ada yang melibatkan jalur Gaza. Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Vedant Patel menyebut Israel telah memberikan hukuman kepada 4 unit yang bermasalah. Sementara unit kelima yang diyakini adalah Nitzhak Zehut, Washington masih mendiskusikan dengan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.